Kemudian A mengakui sebagian besar dakwaan dan menyatakan niatnya untuk merenung, tetapi dilaporkan bahwa pada kala itu dia berada. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja yuk subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian supaya teman kalian juga nggak kudet. Oke, dan guys, seperti inilah rangkuman informasi untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Di berita pertama kita akan membahas tentang Secret Number dan Taeyang yang sukses bikin pecah LMAC Music for All Fest 2023 Day 1. Grup musik Secret Number dan juga Taeyang Big Bang dari Korea Selatan turut meramaikan LMAZ Music for All Fest 2023 Day 1. Acara ini digelar dengan meriah di Lido Music and Arts Center, Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 malam. Mereka menyapa para penggemar yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya sapa-sapa say hi doang, mereka juga membawakan sejumlah lagu-lagu hits yang langsung disambut antusiasme oleh para penonton. Adapun untuk Secret Number tampil lebih dahulu dibandingkan dengan Taeyang. Grup itu menyapa Loki dengan bahasa Indonesia. Mereka juga mengaku senang nih karena akhirnya bisa bertemu dan juga seru-seruan bareng bersama dengan para penggemar. Pada kala itu mereka mengatakan, "Aku cinta kamu." Konser kemudian ditutup dengan penampilan Taeyang yang berhasil membuat penonton histeris dikarenakan bagaimana penampilan karismatik dari member Big Bang itu. Kembang api yang keluar pun seolah-olah sedang bersahut-sahutan nih, membuat suasananya semakin meriah dan membuat seluruh penonton bergemuruh dengan suara teriakannya. Berdasarkan pantauan sekitar pukul 22.23 waktu Indonesia Barat, penampilan Taeyang pun selesai dan digantikan dengan DJ Dipa Barus. Tidak kalah ramai nih, Dipa Barus pun mampu membuat penonton berjoget bersama dengan permainan musiknya yang menakjubkan. Ditambah dengan lampu-lampu panggung yang fantastis di konser LMAC 2023 hari pertama. By the way, ada nggak sih teman-teman yang nonton acara itu kemarin? Kalau ada, say hi dulu dong. Dan gimana nih pendapat kalian tentang bagaimana konsernya? Apakah kalian puas? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana reaction kalian di kolom komentar. Di sisi lain ada momen nih ketika Dita Kara menolak diajak berfoto saat ditemui di bandara. Singkat cerita, ada orang Indonesia, kita sebut saja sebagai A dan B. Mereka itu kayak beruntung karena bisa bertemu dengan Dita Kara secara langsung nih ketika di bandara. Pertemuan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September yang lalu. Untuk Dita baru saja sampai di Indonesia untuk acara LMAZ Music for All Fest yang digelar pada tanggal 8 sampai 9 September mendatang. A dan B terkejut bukan main nih karena melihat Dita. Idol cantik ini pun menyempatkan untuk berbincang singkat memperlihatkan bagaimana sikap ramahnya. Kaget banget semalam Kak Dita lewat depan mata. Mana pas minta sign gua nggak record apapun saking kagetnya. Beneran nih kita ngobrol sama Kak Dita Karang, ucap si A di Twitter. Kemudian B menerangkan, semalam gak sengaja ketemu sama Kak Dita. Asli kaget banget, baik banget Kak Dita. Pada kali itu Dita Karang nanya nih sama mereka, kok bisa ada di sini? Selain itu, ia menyapa dengan ramah sambil membukukan badannya dan juga tersenyum ceria. Meskipun tentu lelah nih karena perjalanannya yang panjang. Ada kelahiran tahun 1996 itu juga menunjukkan ekspresi sangat merasa bersalah ketika tidak bisa memberikan foto. Para idol K-pop memang cenderung tidak diperbolehkan agensi memberikan foto bersama. Aku juga sempat melihat ada momen ketika Sana bertemu dengan salah seorang penggemar di sebuah toko seperti itu. Pada kala itu, penggemar ini ngajakin Sana untuk berfoto bersama. Tapi Sana juga dengan sopan menolak berfoto karena memang larangan dari agensi. Jadi teman-teman jangan kaget ya, untuk idol K-pop itu memang tidak bisa sembarangan berfoto bersama dengan penggemar. Namun meskipun tidak bisa memberikan foto bareng, Dita dengan semangat bersedia memberikan tanda tangan. Ini tentu menjadi kenang-kenangan berharga bagi si A dan juga B. Dan lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang lanjutan dari kasus pelecehan idol sesama jenis. Ada seorang idol, kita sebut saja sebagai A. A ini adalah anggota boy group yang didakwa melakukan pelecehan paksa terhadap anggota sesama jenis dalam grupnya sendiri. Dan baru-baru ini ia sudah mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Pada sidang hukumannya diadakan tanggal 30 Mei, Divisi Kriminal ke-29 dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul menghukum idol A yang diadili karena melecehkan secara paksa seorang anggota berjenis kelamin sama hingga 2 tahun 6 bulan penjara dan masa percobaan selama 3 tahun. Si A dituduh menyentuh tubuh korban anggota B setidaknya 3 kali nih dari tahun 2017 hingga pada tahun 2021. Hal itu dilakukannya di penginapan dan ruang latihan. Si B atau si korban melaporkan
tindakan tersebut ke kantor polisi Gangnam di Seoul pada tahun 2021. Dan pada akhirnya, kantor kejaksaan distrik pusat Seoul mendakwa si A atas tuduhan penyerangan tidak senonoh dan juga pemerkosaan serupa pada bulan Januari. Setelah itu, A keluar dari tim dikarenakan alasan pribadi. Dicatat A keluar ya dari grupnya. Kemudian A mengakui sebagai besar dakwaan dan menyatakan niatnya untuk merenung. Tetapi dilaporkan bahwa pada kala itu dia berada dalam posisi mabuk dan juga tidak ingat tentang beberapa dakwaan. Kemudian hakimnya mengatakan, terdakwa mengakui tindakan tidak senonoh secara paksa. Ada bukti yang relevan dan kesaksian korban konsisten sehubungan dengan bagian pelecehan yang serupa, dan korban merasakan ketidaknyamanan seksual dan menderita sakit mental yang cukup besar akibat kejahatan tersebut. Dan teman-teman, yang terbaru pada tanggal 7 September nih, di sidang Divisi Kriminal ke-9 Pengadilan Tinggi Seoul, sidang kedua diadakan untuk si A yang didakwa melakukan penyerangan tidak senonoh. Di tanggal 7 September, pengadilan memerintahkan 2 tahun 6 bulan penjara dengan masa percobaan 3 tahun dan 80 jam kuliah pengobatan SA, sama seperti sidang pertama. Buat yang belum tahu SA itu apa, bisa cek kolom komentar. Nah, pengadilan mengatakan selama persidangan pertama, B merasakan ketidaknyamanan seksual dan sakit mental. Namun, A merefleksikan kesalahannya dan mencapai kesepakatan dengan si korban. Kendati demikian, netizen Korea dengan kompak merasa tidak terima dengan putusan hukuman yang diberikan. Banyak yang berharap pelaku benar-benar mendapat hukuman penjara daripada hanya masa percobaan saja. Dan seperti inilah bagaimana komentar dari netizen. Yuk mari kita baca bersama-sama. Yang pertama ada yang komen, masa percobaan? Yang serius, korban pasti merasa tidak enak dan dianiaya. Karena mereka satu grup, mustahil menyebutkan nama pelaku sebenarnya tanpa mencari tahu siapa korban. Dan mudah untuk menolak kekerasan seksual jika mereka juga berjenis kelamin sama. Dia sudah menjadi korban selama 6 tahun dan penyerangnya hanya mendapatkan masa percobaan 3 tahun. Hah? Masa percobaan? Kalimatnya sungguh hanya masa percobaan. Korban adalah satu-satunya yang kalah di sini. Bayangkan deh menjadi korban selama 4 tahun dan hanya mendapat masa percobaan 3 tahun. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana komentarnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang Lisa Blackpink. Baru-baru ini pemilihan tempat acara solo Lisa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan penggemar. Wah, kok bisa kayak gitu? Yuk mari kita cari tahu bareng-bareng. Baru-baru ini Lisa sukses nih membuat para penggemar heboh dengan pengumuman penampilan solonya di Prancis yang mencakup 5 pertunjukan di klub malam ikonik Crazy Horse. Pada tanggal 6 September, member Blackpink ini membagikan poster promosi untuk pertunjukan solonya yang akan datang dan yang akan berlangsung di Paris, Prancis. Pertunjukannya dijadwalkan pada tanggal 28, 29 dan tanggal 30 September, dan Lisa akan membawakan pertunjukan kabaret unik yang mencakup medley klasik seperti But I Am a Good Girl dan juga Crisis, What Crisis. Di sisi lain, untuk Crazy Horse itu mengungkapkan bagaimana kegembiraannya atas kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Lisa, dan mereka menjanjikan kenangan tak terlupakan bagi para penonton. Tiket pertunjukan Lisa sendiri masing-masing dihargai 250 euro atau sekitar 4,1 juta rupiah. Dan perlu dicatat bahwa semua tiket untuk malam pertama, yakni pada tanggal 28 Desember, sudah terjual habis. Namun sayang banget, pemilihan tempat tersebut menimbulkan perbedaan pendapat. Crazy Horse terkenal di Prancis karena pertunjukan kabaret toplesnya yang dianggap sebagai ekspresi artistik. Pertunjukan unit klub ini telah diwaralabakan ke negara lain, namun perbedaan budaya menyebabkan penghentian pertunjukan tersebut di Singapura. Meskipun ada kekhawatiran mengenai lokasinya, beberapa orang berspekulasi bahwa penampilan Lisa mungkin akan berbeda secara signifikan. Ada juga saran agar pelantun Lisa ini menampilkan teater musikal atau rutinitas dance yang benar-benar baru dan menjauhkan dirinya dari pertunjukan tradisional klub. Selain itu, pertunjukan ini diselimuti kerahasiaan dengan aturan ketat yang melarang peserta mengambil foto atau video untuk dibagikan ke media sosial. Di sisi lainnya, Lisa telah menyabet gelar sebagai selebritas Asia dengan bayaran paling tinggi untuk unggahan Instagram berbayar. Atau bahasa gaulnya itu adalah endorse. Dilansir dari Asia One pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, dikabarkan bahwa sebuah unggahan yang dibagikan oleh Lisa di Instagram itu tarifnya adalah 575.000 US dollar atau sekitar 8,8 miliar rupiah per postingan. Oh my god. Kabar ini didapat dari Instagram Rich List terbaru yang dirilis oleh platform manajemen pemasaran media sosial Hopper HQ. Untuk saat ini, Lisa menempati peringkat ke-26 selebritas hiburan Asia dengan posisi tertinggi dalam daftar tersebut.
Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.